never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 일단 넘겼습니다. 열매선 어디로? 내가 때립니다. 터치아웃. Atlet voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi disebut-sebut bakal didapuk menjadi kandidat MVP Liga Voli Korea Selatan untuk putaran 4 musim ini. Permainan apik Megawati Hangestri bersama timnya Red Sparks. Pada laga terakhir, Megawati menyumbang 21 poin saat Red Sparks menumbangkan Al Papers, Minggu, 26 Januari 2025, lalu. Dengan tambahan 21 pion itu, Megawati Hangestri kini ada di peringkat ketiga klasemen top skor dengan perolehan poin sebesar 559. Selain itu, Megawati Hangestri juga memiliki nilai serangan sukses hingga 47,87 poin, menduduki peringkat nomor wahid saat ini. Tidak selesai dengan itu, Megawati juga menjadi pemain ke-80 dalam sejarah Liga Voli Korsel yang menciptakan 50 servis AC. Megawati juga sudah berhasil mencatatkan 100 blok di liga setempat. Penampilan yang selalu impresif pemain timnas Indonesia voli putri itu mendukung dirinya untuk bisa didapuk menjadi kandidat MVP. Megawati juga sempat mendapat gelar MVP pada putaran 3 Liga Voli Korea Selatan musim ini. Sebagai hadiah musim itu, MVP mendapat hadiah sebesar 2 juta won. Jumlah itu setara dengan sekitar 22 juta rupiah. Sayangnya, belum ada informasi untuk hadiah yang akan didapat pada putaran 4 nanti. Namun, hadiah pada putaran sebelumnya bisa dijadikan patokan nilai yang bisa didapat. Sumbangan poin Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic tidak lepas dari peran setter Yeom Hee-seon yang menjadi pemimpin sukses set sepanjang masa di divisi putri menuju kemenangan 13 beruntun. Yeom menjadi pemimpin kemenangan dengan 43 set sukses dan tingkat keberhasilan set sebesar 45%. Sebanyak 13 kemenangan berturut-turut Red Sparks mungkin karena peran Yeom Hee-seon yang solid sebagai kapten dan setter. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin juga memuji Yeom. Sementara itu, pemain 33 tahun menjelaskan kesulitan tim saat kalah pada set pertama. Melalui kemenangan beruntun tersebut, tim berjulukan Red Force itu kini telah mengikuti dengan ketat tim-tim peringkat teratas. Ketika ditanya tentang perebutan peringkat, Yeom menyampaikan harapan yang sama dengan pelatih Ko Hee-jin yakni tidak terobsesi dengan kemenangan beruntun. Ketika diberitahu tentang masa terbaik yang disebutkan oleh pelatih Ko Hee-jin, Yeom lebih memilih untuk mawas diri. Secara tidak langsung Yeom memuji kontribusi Megawati sebagai oposite, Bukilic dan Pyo Sung-ju tanpa mengabaikan peran pemain lainnya. Baru-baru ini, Yeom Hee-seon menjadi pemimpin sepanjang masa dalam divisi putri Liga Voli Korea. Ia melampaui rekor Lee Hyo-hee, pelatih Gimcheon Korea Express Y High Pass dan mencapai posisi tertinggi. Dalam pertandingan tersebut, ia menambahkan 43 keberhasilan set, memperbarui rekor keberhasilan set kumulatifnya menjadi 15.611. Megawati Hangestri terpilih MVP setelah kemenangan Red Sparks atas Al Papers pada putaran 4 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Namun dia masih tetap membumi dan merangkul semua pihak atas keberhasilan hari ini. Momen Mega Day pada laga Daejeon Jungkwanjang Red Sparks versus Gwangju Al Papers Safingsban dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu, 26 Januari 2025, berujung sangat manis. Diawali dengan start yang tertinggal karena Ko Hee-jin menurunkan skuad pelapis lebih dulu, Yeom Hee-seon dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan ritme serangan dan main nyaman. Dalam pertandingan tersebut, dua lini penyerang utama Red Sparks meledak dengan 44 poin. Vanja Bukilic menyumbang 23 poin, sedangkan Mega 21 poin. Tetapi, Mega yang telah terpilih sebagai MVP pada laga tersebut berkat statistik performa dia hari ini yang cukup solid dengan efisiensi serangan mencapai 48,6%. Setelah laga, Mega mengaku sangat bersyukur atas hasil hari ini yang juga menambah rantai kemenangan tim berjuluk Red Force menjadi 13 kemenangan beruntun. Soal jadi MVP lagi, Mega sama sekali tidak mau tergoyahkan dengan hal demikian. Pevoli Jember, Jawa Timur itu menekankan bahwa gelar demikian akan dia hitung sebagai bonus, karena fokus utama Nha adalah agar tetap bisa bermain bagus bersama rekan setim di Red Sparks. Dalam pertandingan hari ini, Mega sempat dijaga ketat oleh para middle blocker dan penyerang Al Papers. Seolah mengetahui kekuatan spike tajam Mega, para lawan berjajar tiap kali pevoli berusia 25 tahun itu mendapat umpan untuk menyerang. Meski beberapa kali kena blocking, terutama dari Park Jae-ah yang juga pemain senior Al Papers dan kapten timnas voli putri Korea Selatan, Mega untungnya bisa melewati adangan mereka. Hari ini bertambah spesial bagi Mega karena Red Sparks menggelar event Mega Day yang juga menarik banyak penggemar asal Indonesia ke Chungmu Gymnasium. Mega tetap tidak mau terlena meski Red Sparks kini memegang kemenangan 13 kali beruntun dalam 13 pertandingan terakhir. Pada akhir putaran 4, 30 Januari 2025 nanti,
mereka akan menggelar laga big match kontra Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders. Pertemuan melawan Kim Yeon Kong dan kawan-kawan itu akan sangat panas karena bertepatan dengan potensi kemenangan 14 laga bagi Red Sparks. Sedangkan Red Sparks sendiri adalah pelaku utama yang menghentikan rekor kemenangan Pink Speeders di awal musim yang sebelumnya tak terkalahkan 14 kali. Red Sparks saat ini mengantongi 46 poin, dengan rincinya 17 kemenangan dan 6 kekalahan dari 23 laga. Mega dan kawan-kawan berjarak 1 poin saja dari tim juara bertahan Suwon Hyundai NC Hillstate yang ada di peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea dengan 47 poin. Sedangkan dengan Pink Speeders di puncak, Red Sparks berselisih 7 poin. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih belum terbendung ketika menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Hasil positif didapatkan Red Sparks tatkala mereka menjamu Gwangju I-Pepper Savings Bank, Minggu, 26 Januari 2025. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks menang usai berjuang selama 4 set dengan skor akhir 3-1. Ini menjadi kemenangan ke-13 yang didapatkan oleh tim besutan Ko Hae-jin itu secara beruntun pada musim ini. Sambaran dari Lee Han-bei membuka persaingan laga hari ini di mana I-Pepper mendapatkan angka lebih dulu di set pertama. Tertinggal 3 poin, Red Sparks berhasil meraih angka pertama mereka melalui cross spike yang dilancarkan Bukilit. Mendapatkan 1 poin, pertahanan tim berjuluk Red Force itu kembali dibombardir, blocking apik dari Park Jeng-ah membawa 2 poin beruntun I-Pepper. Gempuran dari Megawati sulit menembus sasaran sebelum dia mampu menyumbangkan 2 poin beruntun. Alih-alih membaik, Red Sparks masih kesulitan mengejar I-Pepper hingga memasuki poin krusial. Megawati juga sempat ditarik keluar saat tertinggal September 19. Tak hanya pemain asal Jember, Jawa Timur itu saja, pemain pilar seperti Bukilit dan pemain inti lainnya juga ditarik keluar. Tanpa kesulitan I-Pepper merebut set pertama dengan unggul jauh 25-10 atas Red Sparks. Set kedua berjalan, I-Pepper kembali unggul terlebih dulu melalui Taylor Fricano sebelum disamakan oleh Jung Ho-yang. Kombinasi spike keras beruntun dari Bukilit dan Megawati membawa Red Sparks mengambil alih keunggulan. Meski demikian, Red Sparks belum bisa bernafas lega karena I-Pepper masih melancarkan perlawanan sengit mereka. Blocking solid ditunjukkan para pemain I-Pepper untuk membendung serangan yang datang dari Megawati dan Bukilit. Kendati demikian, Red Sparks masih memiliki satu senjata dalam diri Pyo Sung-ju yang sukses menyumbangkan 2 poin beruntun. Memasuki akhir set kedua, Park Hye-min masuk untuk membantu Megawati dan Bukilit dengan menggantikan Bukilit sebelum Red Sparks merebut set kedua 25-21. Set ketiga berjalan, spike keras dari Megawati mengawali keunggulan Red Sparks atas I-Pepper sebelum bertambah lewat blocking Bukilit. Tertinggal 3 angka dari Red Sparks, perlawanan I-Pepper dibuka melalui Fricano yang membuat Bukilit mati kutu di depan net. Red Sparks kembali dominan tatkala permainan Megawati kembali nyaman lagi dan akhirnya merebut set ketiga. Menginjak set keempat, Red Sparks langsung mengganas dengan duet lini serang mereka yaitu Megawati dan Bukilit. Perjuangan Red Sparks tak serta-merta menjadi mudah, ancaman masih mengalir dari sisi Fricano. Jung Ho-yang, Pyo Sung-ju hingga Shin Eun-ji kembali membuat permainan tim Asakota Daejeon itu kembali mengganas di masa-masa krusial. Berjarak 2 poin dari kemenangan, rentetan kesalahan justru dibuat oleh para pemain Red Sparks. Meski demikian, kemenangan masih diraih tatkala pukulan Bukilit mengakhiri perlawanan I-Pepper dengan skor 25-17. Mantan rekan setim Megawati Hangestri, Lee So-yang mendapat kritikan tajam dari media Korea. Pasalnya ex-kapten Red Sparks itu memiliki gaji tinggi tapi tidak sesuai dengan performanya. Mantan rekan Megawati, Lee So-yang dinilai memiliki gaji tinggi untuk membelai BK Altos, dan para fans memiliki ekspektasi tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di musim ini. Lee So-yang merupakan mantan kapten Jungkwanjang Red Sparks sekaligus sahabat Megawati Hangestri. Lee So-yang dan Mega sama-sama dekat ketika bermain di musim lalu dan membawa Red Sparks lolos ke babak playoff. Kedekatan keduanya bahkan sampai di luar lapangan, di mana Mega cukup sering hangout dengan rekan setimnya untuk mengunjungi kafe miliki Lee So-yang. Namun memasuki musim 2024 hingga 2025, Red Sparks melakukan perombakan di kubu skuad yang dilakukan oleh sang pelatih, Ko Hae-jin. Musim lalu, Ko Hae-jin memiliki Megawati Hangestri, Giovanna Milana dan Lee So-yang. Tetapi, Giovanna Milana tak diperpanjang kontrak bersama Red Sparks, menyusul kepindahan Lee So-yang ke IBK Altos. Tak berhenti di situ, Red Sparks memutuskan kembali menggunakan jasa Megawati dengan memperpanjang kontraknya di musim ini. Ko Hae-jin pun membentuk senjata mematikan baru di Red Sparks. Kini ada trio MVP yaitu Megawati Hangestri,
Vanja Bukilic, dan Pyo Sungju. Terbukti secara perlahan, trio MVP ini menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Bahkan duet Mega dan Vanja kini menjadi tandem paling banyak dibicarakan oleh sejumlah pengamat atas kehebatannya. Lee So-young menandatangani kontrak agen bebas dengan IBK Altos dengan total 2,1 miliar won, gaji tahunan 700 juta won, selama 3 tahun. Sebagai gantinya, Red Sparks mendapatkan Pyo Sungju atas pindahnya Lee So-young ke IBK Altos. Awalnya banyak yang meragukan kemampuan Pyo Sungju, tetapi pertandingan melawan Hyundai Hillstate dirinya membuktikan dia bisa berkontribusi bagi tim dengan mendapat gelar MVP pertandingan pada laga kontra Hyundai Hillstate. Di sisi lain, angka yang didapatkan oleh Lee So-young sangat jauh dengan gaji yang Megawati Hangestri di Red Sparks. Tim IBK Altos berharap dengan mendatangkan Kapten Red Sparks, Lee So-young bisa memimpin IBK Altos dengan performa lebih baik di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Sayangnya, Lee So-young menderita rentetan cedera, sehingga rencana pelatih Kim Ho Cheol menjadi kacau. Banyak penggemar IBK Altos juga kecewa atas cedera dan tidak berkontribusinya Lee So-young. Sudah bukan rahasia lagi dalam divisi putri Liga Voli Korea bahwa pemain asing dan pemain kuota Asia memiliki sistem gaji yang berbeda. Pemain asing menerima gaji $250.000 Amerika Serikat atau sekitar 4,05 miliar rupiah, untuk pemain baru dan $300.000 AS atau sekitar 4,87 miliar rupiah, untuk pemain di tahun kedua atau lebih yang memperbarui kontrak mereka atau dipindahkan ke tim lain. Pemain kuota Asia awalnya seharusnya menerima $100.000 AS atau sekitar 1,62 miliar rupiah, termasuk pajak untuk tahun pertama dan kedua. Tetapi, Dewan Direksi Federasi Bola Voli Korea KOVO memutuskan pada Januari 2024 untuk menerima $120.000 AS atau sekitar 1,94 miliar rupiah, untuk tahun pertama dan $150.000 AS atau sekitar 2,43 miliar rupiah, untuk tahun kedua atau lebih. Pemain asing menerima sekitar 2 kali lipat lebih banyak dari pemain kuota Asia. Ini berarti bahwa ekspektasi terhadap keterampilan pemain asing lebih tinggi daripada pemain kuota Asia. Terkait hal ini, ada pemain yang secara tidak adil dicap sebagai pemain kuota Asia. Ini karena ia mendominasi Liga Voli Korea dengan keterampilan yang jauh lebih unggul daripada kebanyakan pemain asing dan mendominasi liga. Ini adalah kisah pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang telah bermain selama 2 musim bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati memiliki gaji tahunan sebesar $150.000 AS atau sekitar 2,43 miliar rupiah. Sayangnya, tidak ada satupun pemain. Ada pemain yang tidak dapat bermain lama di lapangan karena cedera, dan ada pemain yang kekuatannya dibayangi oleh kelemahan seperti Recei Febola. Kim Yeon Kong dan Yang Hyo Jin juga harus mengalah selangkah kepada Megawati jika hanya mempertimbangkan efektivitas biaya. Megawati adalah yang terbaik dalam hal performa dan efektivitas biaya di antara pemain lokal, asing, dan Asia. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu adalah satu-satunya pemain dalam DVD Putri Liga Voli Korea yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% dalam serangan balik, 51,47%. Ia sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan pemain asing yang berpenghasilan $250.000 hingga $300.000. Bahkan, ia menunjukkan keterampilan yang jauh lebih baik daripada beberapa pemain yang hanya orang asing dalam nama.